Kita masukkan brokoli. Pemulan itu ada sine, ada peras, kemudian ada lain lagi diaduk. banyak sampai juga. Hai YouTube, kali ini channel Balinese Culture and Hindu akan membahas tentang Banten Saiban. Nah, sebelum kita memulai membuat Banten Saiban, ada baiknya kita bahas sedikit dulu apa sih itu Banten Saiban atau ngejot. Sekarang saya akan memaparkan mengenai Banten Saiban atau ngejot. Pada umumnya masyarakat di Bali mengenal Banten Saiban atau ngejot yang merupakan tradisi masyarakat Hindu di Bali yang dilakukan setelah selesai memasak dan dilakukannya setiap hari. Nah, Banten Saiban ini juga termasuk atau disebut juga dengan yadnya sese, yaitu yadnya yang paling sederhana. Tak ada juga yang mengatakan bahwa Banten Saiban ini disebut dengan nitya yadnya atau nitya karma. Yaitu apa itu nitya yadnya atau nitya karma? Nitya yadnya atau nitya karma itu merupakan upacara yang dilakukan setiap hari dan bersifat sederhana. Contohnya yaitu ngejot atau membanten saiban dan Banten Pawedangan atau Banten Kopi yang biasanya kita aturkan di Jero Gede dan di Penglurah. Nah, caranya membuat Banten Saiban itu yang kita perlukan adalah daun pisang yang kita akan potong ya, tidak usah lebar sekali. Ini kita potong sesuai dengan keperluan kita, di mana saja kita akan membanten saiban. Sebentar saya akan bahas mengenai di mana saja kita akan membanten saiban. Ini seperti biasa, ujung dari daun pisangnya kita buang ya. Ini panjang daunnya untuk membuat persegi dari banten saiban kurang lebih 5 cm. Seperti ini. Seperti ini banten saiban. Caranya sangat mudah. Untuk yang baru mengenal banten saiban, kita buat sama-sama. Saya di sini membuatnya 15. Ya, ini. Terus di atasnya kita isi dengan nasi yang baru aja habis dimasak. Nah, banten saiban ini biasanya dilakukan sehabis memasak oleh ibu-ibu kita. Nih, nasi. Nah, di mana saja kita mengaturkan banten saiban ini? Banten saiban ini isinya yaitu nasi yang baru matang, bisa juga dengan lauk pauk yang kita masak tapi yang masih sukle, maksudnya yang bukan lungsuran ya. Kan ada tuh lungsurannya dimasak lagi, itu tidak boleh dipakai untuk membuat banten saiban. Jadi lauk pauknya yang sukle, atau bisa juga dengan mengisi banten saiban ini dengan garam atau kacang saus. Nah, saya lakukan seperti ini. Saya isi dengan kacang saus. Biasanya banten saiban ini dihaturkan di tempat-tempat seperti tempat memasak, yaitu di dapur. Ada juga yang membanten saiban di talenan, di sapu, di lesung. Itu tempat-tempat yang membantu kita dalam proses pembuatan makanan, atau dalam alat-alat yang membantu kita dalam menjaga kebersihan rumah juga bisa.
Kemudian ada juga bisa juga Banten Saiban itu diaturkan di tempat air seperti di sumur misalnya, di pelinggih, kemudian di tugu yang ada di rumah, di tempat beras, di pelangkiran. Ada juga yang membanten di halaman rumah, kemudian di merajan dan di lebuh atau di pintu keluar. Nah, makna kita dalam membanten Saiban yaitu Banten Saiban ini dihaturkan kepada dewa-dewi sebagai manifestasi Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa dan juga para butekala. Nah, Yadnya Sese merupakan penerapan dari ajaran kesusilaan agama Hindu di mana kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi kita sebagai manusia setelah selesai memasak kita wajib mempersembahkan makanan karena makanan merupakan sumber dari kehidupan. Nah, tujuan dari kita membanten Saiban itu tidak lain adalah sebagai wujud syukur kita atas apa yang diberikan oleh ide Sang Hyang Widi Wasa kepada kita. Itu penjelasan saya hari ini mengenai Banten Saiban dan Banten Wedang. Sekarang saya akan membuat Banten Wedangnya karena Banten Wedang ini saya aturkan di penunggu karang dan di pengelurah. Nih, setelah saya membuat Banten Saiban, saya akan membuat Banten Pewedangan atau Banten Kopi. Ini seperti itu. Saya membuat 2 Banten Kopi karena saya akan aturkan atau saya persembahkan pada jeruk gede seperti yang kita ketahui sebagai umat Hindu di setiap rumah itu wajib mendirikan jeruk gede, di mana jeruk gede itu merupakan istilahnya penjaga kita secara niskala, yaitu dia yang akan menjaga rumah kita dan penduduknya dari hal-hal yang bersifat mistis atau yang ingin berbuat jahat kepada kita. Ini wedangnya, Banten wedangnya sudah saya seduh dengan air hangat, tidak lupa dengan lalapan. Ini saya jadikan satu tempat ya. Kemudian Banten Saibannya, lalapan, sekarang canangnya. Banten wedang untuk di penunggun karang dan di pengelurah sudah selesai dan kita siap aturkan. Sekarang saya akan membuat Banten nasi kepal yang akan diaturkan di bawah kumara atau di ari-ari untuk yang masih memiliki bayi atau anak kecil. Nah, ini ada nasi dikepal sekuat tenaga. Ini namanya Banten nasi kepal ya, bukan dibulatkan seperti ini, bukan, ini salah, tapi harus dikepal berjumlah 4. Biasanya nasi kepal ini dihaturkan untuk Sang Hyang Catursana agar beliau menjaga anak. Ini di sini saya akan membuat 4 nasi kepal. Ya, 4 nasi kepal yang di tengah-tengahnya diberi bawang. Kemudian ada 4 jahe juga. Intinya isi bawang jahe ya. Dan garam. Ini untuk Banten biasanya dihaturkan di bawah kumara atau di bawah tempat tidur, bisa di tempat menanam ari-arinya juga bisa. Dan sekarang Banten untuk di kumaranya itu bisa Banten Saiban, canang, dan juga rarapannya. Demikian dulu penjelasan saya mengenai Banten Saiban dan Banten Wedang serta Banten untuk di kumara serta Banten nasi kepalnya. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat konten Banten yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Salam Rahayu.